Swastiastu. Apa kabar anak-anak hari ini? Oke, yang pastinya baik ya. Ada teman anak-anak yang sudah hadir? Oke, semuanya hadir. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar anak-anak semakin semangat belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, hari ini kita belajar mengenai bunyi dan sifat-sifat bunyi. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu bunyi? Oh, belum tahu ya. Di sini Ibu akan jelasin ya apa itu bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang berasal dari benda yang bergetar. Itu yang dimaksud dengan bunyi. Nah, yang kedua itu ada sifat-sifat bunyi. Sebelum Ibu jelaskan mengenai sifat-sifat bunyi, Ibu akan menayangkan satu video lagu yang membahas tentang sifat-sifat bunyi. Mohon ditonton dulu ya. Ayo kita belajar sifat-sifatnya bunyi. Bunyi bisa bergerak ke segala arah. Bunyi dapat merambat melalui media. Bunyi juga dapat dipantulkan. Ada 3 macam bunyi berdasarkan frekuensi. Pertama infrasonik, didengar gajah jangkrik. 2 audiosonik, didengar manusia. 3 ultrasonik, kelelawar dan lumba-lumba. Nah, tadi anak-anak udah menyimak kan video yang Ibu Guru tayangkan di depan. Di sana sudah membahas sifat-sifat bunyi. Ada yang bisa menyebutkan apa aja sifat-sifat bunyi? Oke, bagus. Yang pertama itu bunyi merambat melalui medium. Nah, tadi di video itu bunyi bisa merambat melalui zat apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, zat padat. Lagi, zat cair. Yang ketiga itu zat gas. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Perambatan bunyi dapat melalui zat gas atau udara. Contohnya, ketika anak-anak berbicara dengan teman anak-anak, itu bunyi anak-anak akan merambat melalui udara yang bakalan didengar oleh teman anak-anak. Terus yang kedua, perambatan bunyi melalui zat padat. Nah, di sini contohnya pada saat anak-anak bermain telepon kaleng yang ditempelkan di telinga anak-anak dan di telinga teman anak-anak, itu bunyi dapat merambat melalui zat padat. Dan yang ketiga itu perambatan bunyi melalui zat cair. Contohnya di sini, ketika ikan lumba-lumba mengeluarkan suara ultrasonik untuk menentukan arahnya dia berenang. Nah, tadi sifat-sifat bunyi itu dapat merambat. Yang pertama itu dapat merambat melalui medium, yaitu melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak sifat-sifat bunyi itu apa? Oke, bunyi dapat dibiaskan. Misalnya nih, anak-anak pernah nggak mendengar suara petir? Oh, pernah. Petir itu didengar pada saat apa? Hujan, benar sekali. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa petir di malam hari itu lebih keras terdengar daripada di siang hari? Ada yang tahu tidak? Belum tahu ya? Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya. Peristiwa itu terjadi karena pada siang hari permukaan bumi itu lebih panas dibandingkan dengan malam hari. Maka dari itu suara petir itu lebih keras terdengar pada saat malam hari.
ketimbang di siang hari, dikarenakan pada siang hari dan malam hari itu memiliki kerapatan udara yang berbeda. Maka dari itu pada malam hari suara petir itu terbiaskan lebih keras dibandingkan pada siang hari. Itu anak-anak, apa anak-anak sudah mengerti? Oke, tadi anak-anak udah tahu kan dua sifat bunyi itu. Yang pertama dapat merambat melalui medium dan yang kedua dapat dibiaskan. Terus yang ketiga apa sih sifat bunyi? Ada yang tahu? Oke, bunyi dapat dipantulkan. Nah, misalnya nih anak-anak teriak di ruangan yang ada penghalangnya, itu nanti suara anak-anak akan menimbulkan gaung sama gema. Nah, di sini apa sih itu gaung sama gema? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, baik. Ibu akan jelaskan ya. Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar jelas. Nah, apa sih contoh gema? Nah, ketika anak-anak berteriak di pinggir tebing, nanti suara anak-anak akan terdengar jelas. Terus yang kedua gaung. Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas. Contohnya, ketika anak-anak nih misalnya teriak di dalam gua, nanti suara anak-anak akan terdengar tidak jelas. Seperti itu perbedaan gema dan gaung. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai pengertian bunyi, terus habis itu sifat-sifat bunyi, dan yang ketiga itu contoh dari sifat-sifat bunyi. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ibu berikan anak-anak tugas di rumah, mohon dikerjakan dan nanti dikumpulkan untuk pas pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya sebelum ibu akhiri? Oke, baik, tidak ya, berarti sudah pas dengan materi ibu yang ibu jelaskan sebelumnya ya. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini ibu tutup dengan selamat pagi dan ibu ucapkan terima kasih.